Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Afrilia Zilziansi, NPM 18160039, PGSD 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di SD Swadi Panatar. Di sini saya mau mewawancarai Ibu Dela SPD selaku wali kelas 5 SD Swadi Panatar dan dua siswa kelas 5 SD Swadi Panatar yang bernama Putri Sartika Ramadhani dengan Muhammad Rafi Salehudin. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pendekatan atau strategi, metode atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru, media apa, lalu teknik evaluasi, bagaimana perasaan peserta didik, dan apakah kendala permasalahan yang dialami guru. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap perencanaan pembelajaran, Ibu Dela melakukan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, promes, prota, absensi, dan buku pegangan guru dan siswa. Ibu Dela menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran saat pembelajaran jarak jauh, di mana beliau menyiapkan RPP yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Dela lakukan berpatokan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat pada tahap perencanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau luring. Kegiatan yang Ibu Dela lakukan, yang pertama, guru menyiapkan kondisi kelas untuk kondusif. Yang kedua, kelas dibuka dengan salam. Guru memimpin doa bersama. Lalu guru melakukan absensi. Lalu guru menyiapkan tentang tugas minggu kemarin. Lalu guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memberitahu materi yang akan dibahas. Selanjutnya, proses pembelajaran dilakukan guru dengan menjelaskan materi pembelajaran, tanya jawab, diskusi dengan teman sebangku. Guru memberikan penugasan di sekolah. Kemudian, guru melakukan penilaian terhadap tugas anak. Selanjutnya, penguatan terhadap materi yang guru sampaikan. Lalu ada guru memberikan pekerjaan rumah, dan yang terakhir, kelas ditutup dengan doa bersama dan salam. Pada saat pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Dela terapkan pada saat pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Pada WhatsApp, Ibu Dela membuat grup WhatsApp yang berisikan nomor orang tua dan anak. Melalui grup ini, Ibu Dela melakukan proses pembelajaran yang pertama dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, lalu anak diberikan tugas oleh Ibu Dela dan mengumpulkannya di grup WhatsApp tersebut. Di grup WhatsApp ini juga biasanya melakukan tanya jawab dengan guru perihal tugas yang diberikan oleh Ibu Dela. Pendekatan yang Ibu Dela gunakan saat pembelajaran adalah pendekatan saintifik. Metode yang digunakan Ibu Dela saat pembelajaran tatap muka adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Sedangkan ketika pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, metode yang Ibu Dela gunakan yaitu metode ceramah dan metode penugasan melalui grup WhatsApp. Dalam metode ceramah ini, Bu Dela akan menerangkan materi pembelajaran pada grup WhatsApp tersebut. Saat pembelajaran tatap muka, guru menggunakan
media berupa gambar dan video yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang saat itu lagi dipelajarinya. Ibu Della mengungkapkan, dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, pembelajaran yang diterapkan guru dapat tercapai. Sedangkan ketika pembelajaran jarak jauh, guru menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi grup WhatsApp. Selanjutnya ada teknik evaluasi pembelajaran yang Ibu Della gunakan, yaitu pada saat pembelajaran tatap muka dengan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan pemberian tugas baik di sekolah maupun di rumah. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester ketika daring, guru melakukan evaluasi dengan memberikan tugas yang dikirimkan melalui grup WhatsApp, dan anak diminta untuk memberi tanggal pada tugas yang dikerjakan dengan tanggal pemberian tugas dari Bu Della. Selain itu, guru melakukan evaluasi mengenai keaktifan anak dalam mengerjakan tugas dengan cara guru menanyakan siapa yang belum mengumpulkan tugas. Hasil wawancara dengan peserta didik. Kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, siswa akan melakukan piket kelas berdasarkan jadwal yang telah guru buat. Bila tidak ada jadwal piket, siswa akan bermain bersama teman di depan kelas. Setelah bel masuk berbunyi, siswa masuk ke kelas. Siswa menyiapkan alat tulis dan buku pegangan siswa sesuai dengan tema yang akan dibahas. Ketika pembelajaran jarak jauh, kegiatan yang siswa lakukan sebelum belajar yaitu mandi, sarapan, menyiapkan alat tulis, dan handphone. Kegiatan yang dilakukan saat siswa belajar berlangsung yaitu siswa melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Della. Kemudian siswa akan mengumpulkan pekerjaan rumah. Siswa akan menyimak penjelasan guru mengenai materi yang diberi oleh Ibu Della. Lalu siswa mengerjakan tugas sekolah bila guru memberikan penugasan langsung. Ketika pembelajaran jarak jauh, kegiatan belajar yang siswa lakukan adalah berdoa, mengecek materi atau tugas yang ibu guru kirim di grup WhatsApp. Bila siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, siswa akan bertanya kepada orang tua atau kakaknya. Selanjutnya ada media pembelajaran yang digunakan guru saat proses pembelajaran secara tatap muka adalah gambar-gambar dan video sesuai dengan materi yang akan dibahas. Saat pembelajaran jarak jauh, media yang guru gunakan yaitu video. Pembelajaran yang guru kirimkan ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di sini ada hasil observasi yang telah observer lakukan. Siswa merasa senang ketika pembelajarannya dilakukan saat tatap muka. Hal ini dikarenakan siswa tidak merasa bosan karena bertemu dengan temannya dan bisa bermain saat jam istirahat. Namun, saat pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, siswa memiliki rasa malas belajar, lalu kurang memahami materi pembelajaran, dan mudah bosan ketika belajar. Pemberian tugas yang guru lakukan berpatokan pada buku pedoman siswa. Tugas yang diberikan saat pembelajaran tatap muka dan daring dapat berupa tugas yang diberikan guru di sekolah. Perbedaan dalam pemberian tugas saat luring dan daring terletak pada
pengumpulannya. Saat pembelajaran luring, tugas dikumpulkan setelah proses pembelajaran, namun saat pembelajaran daring, tugas dikumpulkan siswa pada grup WhatsApp. Pada pembelajaran daring, guru meminta anak untuk memberi tanggal sesuai waktu pemberian tugas. Selanjutnya, pada proses pembelajaran ini, guru dan murid mengalami kendala baik ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka maupun secara daring. Dari pihak guru, kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran dikarenakan anak-anak yang berada di dalam kelas kurang kondusif. Saat pembelajaran jarak jauh, guru mengalami kendala dalam menjelaskan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Saat pembelajaran dilakukan secara tatap muka, peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini karena anak kurang memahami materi yang disampaikan, anak akan bertanya kepada ibu guru dan ibu guru akan membantu anak dengan menjelaskan ulang. Ketika pembelajaran jarak jauh, siswa mengalami kendala dalam memahami materi pembelajaran, kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan keterbatasan kuota yang dimilikinya. Selanjutnya, pendekatan, strategi, metode, atau model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Della saat pembelajaran berlangsung secara tatap muka sebelum COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh adalah pendekatan saintifik. Dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, diharapkan peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan lebih mudah, di mana pembelajaran ini mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dengan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran sebelum COVID-19 adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh, guru menggunakan metode ceramah dan penugasan. Metode ini digunakan dengan harapan mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada media pembelajaran yang digunakan guru. Media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Della sebagai media pembelajaran saat pembelajaran luring yaitu penggunaan media gambar dirasa lebih mudah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas 5. Media gambar dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa supaya efektif. Lalu, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan gambar itu meyakinkan terjadi proses informasi. Dengan demikian, pemilihan media pembelajaran haruslah disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak sehingga akan menimbulkan pemahaman yang sangat penting terhadap suatu proses kegiatan belajar mengajar, khususnya aspek kognitif anak. Pada pembelajaran jarak jauh, Ibu Della memilih menggunakan media pembelajaran yaitu grup WhatsApp. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik sesuai dengan keaktifan guru dalam menyampaikan materi dan memberikan soal. Orang tua dapat melakukan pendampingan dengan memeriksakan materi dan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Dengan adanya kerjasama dan timbal balik antara guru, siswa, dan orang tua, diharapkan penugasan media ini dapat efektif. Yang selanjutnya ada teknik evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses penggambaran penyempurnaan informasi yang berguna untuk menerapkan alternatif. Evaluasi yang Ibu Della lakukan berupa penilaian kuantitatif dan kualitatif.
Teknik evaluasi yang Ibu Dela gunakan saat pembelajaran secara luring dengan cara yang pertama, guru memberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku pegangan siswa. Tugas yang diberikan guru ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan siswa. Tugas yang bersifat pengetahuan seperti dalam pembelajaran matematika, tugas yang bersifat keterampilan seperti pembelajaran SBDP, yaitu anak membuat kerajinan. Tidak lupa guru melakukan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang kedua, dalam mengevaluasi sikap, guru akan melakukan pengamatan tentang sikap anak selama di dalam kelas, baik sikap anak ketika berinteraksi dengan teman dan guru. Yang ketiga, dari pemberian tugas ini, guru dapat melakukan penilaian dari tugas peserta didik. Dari penilaian ini, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dan juga mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran ini dicapai. Dalam proses evaluasi pembelajaran daring, Ibu Dela cukup kesulitan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Hal ini dikarenakan Ibu Dela mengatakan bahwa tidak semua anak mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Dela dengan melainkan dengan orang tua atau kakaknya. Selanjutnya yaitu perasaan peserta didik selama pembelajaran baik secara luring dan daring. Peserta didik merasa lebih senang ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Ketika pembelajaran tatap muka, siswa menjadi senang karena bertemu dengan teman-temannya. Siswa lebih siap dalam proses belajar, lebih memahami materi pembelajaran, dan ketika siswa mengalami kendala dalam pembelajaran, guru akan memberikan bantuan langsung kepada peserta didik. Sedangkan ketika pembelajaran jarak jauh, siswa merasakan bosan dan jenuh saat belajar dan sulit dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Saat belajar di rumah, anak akan merasa jenuh dan kurang memahami materi pembelajaran dikarenakan kurangnya kesiapan anak dalam belajar dan kurangnya motivasi dari lingkungan anak belajar. Hal ini sejalan dengan prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell dalam Andesta Dian Bujuri 2020 halaman 32, yaitu prinsip kesiapan dan prinsip motivasi. Kesiapan murid atau readiness ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar ketika siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Penting peran guru dan orang tua untuk menyiapkan kesiapan murid dalam proses pembelajaran. Salah satu yang dapat digunakan dengan memberikan motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Andesta Dian Bujuri 2020 halaman 33. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.